Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Muhammad Fauzan Ramadan dari Prodi Teknik Industri Angkatan 24. Pada video kali ini, saya akan melakukan dua wawancara dengan dua narasumber dan dari organisasi yang berbeda di kampus UPI dan observasi lapangan terkait aktivitas koordinasi dan komunikasi mahasiswa. Tujuan video ini adalah untuk memahami kepemimpinan, komunikasi, serta pengambilan keputusan dan bagaimana hal tersebut berkaitan dengan konsep dasar teknik industri. Mari kita mulai. Baik, di sini saya bersama Kang Adit dari Himpunan Mahasiswa Fisika Universitas Kebangsaan Republik Indonesia. Sebelumnya terima kasih Kang sudah mau untuk diwawancarai oleh saya. Pertama-tama nih Kang, bisa dijelaskan itu apa peran Kang di organisasi dan apa tanggung jawab Kang di organisasi tersebut? Saya di organisasi sebagai divisi eksternal ya di Himpunan Mahasiswa Fisika Universitas Kebangsaan Republik Indonesia, dan tanggung jawab saya itu sebagai jembatan komunikasi antara himpunan saya dengan himpunan dari luar. Berarti Akang sebagai perantara lah ya. Nih Kang, menurut Akang gitu ya, gimana gaya kepemimpinan Akang gitu kepada tim gitu? Gaya kepemimpinan saya itu mungkin partisipatif ya. Jadi sebelum melakukan atau mengambil keputusan, saya suka menyuruh kita buat diskusi terlebih dahulu gitu, agar mereka juga merasa dilibatkan dan lebih bertanggung jawab sih. Pertanyaan selanjutnya nih Kang, apakah Kang pernah gitu ya menghadapi situasi sulit dan bagaimana sih cara Akang menghadapi itu gitu? Mungkin pasti banyak lah ya situasi yang sulit. Salah satunya itu adalah memasukkan orang yang kurang bertanggung jawab nih kepada struktur kepanitiaan, karena kita juga perlu banyak pertimbangan ya. Di satu sisi ya dia itu kan kurang bertanggung jawab, tapi di satu sisi lain kita tuh pengen dia itu mempunyai rasa tanggung jawab, dan ya buat kita itu ada dampaknya, pembelajarannya buat dia. Terus cara mengatasinya itu ya kita harus dampingi dia, selalu dampingi. Kalau gak dampingi sambil kita ingetin lagi kalau bahwasanya penting loh buat kamu juga rasa tanggung jawab itu. Mungkin gitu. Nah, solusi dari Akang gitu untuk orang-orang seperti itu? Solusinya kayak salah satunya itu kesadaran diri aja sih ya. Mereka itu harus sadar bahwasanya mereka itu mempunyai tugas dan mereka itu harus dikerjakan, karena itu juga harus tanggung jawab. Jadi kuncinya kesadaran diri. Nah Kang, tantangan komunikasi apa yang sering muncul gitu di organisasi Akang? Mungkin tentang komunikasi itu lebih ke gaya bicaranya gitu nih, ada yang aktif dan pasif. Kadang itu juga kan bisa bikin salah miskom kan. Jadi kita kayak mungkin yang dominan bisa digabung dengan yang kurang dominan gitu. Jadi biar yang kurang dominan itu terbawa oleh orang yang dominan gitu. Jadi intinya komunikasi dua arah. Nah bagaimana cara Akang mengatasi itu gitu, miskom itu tuh? Kita lebih banyak berkomunikasi aja sih antar sama gitu. Jadi kayak belajar atau melatih komunikasi. Awalnya kita memang sih belajar buat komunikasi sendiri ya, belajar sendiri. Langsung kita praktekkan, langsung ketika kita ketemu dengan individu lain kan kita juga pasti berkomunikasi tuh. Nah kita harus sejalan gitu. Biar si komunikasi dua arah, intinya mah lancar komunikasi dan komunikasinya dua arah.
pertanyaan terakhir nih Kang. Jika terjadi konflik gitu di antara anggota AKAN itu ya di organisasi himpunan mahasiswa fisika, nah langkah apa yang pertama akan lakukan untuk menyelesaikannya? Mungkin dari saya mah ya kayak mengajak bicara terlebih dahulu ya, si individu ini teh. Jadi kayak kita ajak bicara terlebih dahulu individu A, maksudnya kalau sudah individu A asusin individu B. Jadi kita lihat dulu nih persepsi si A gimana, si B gimana. Lalu ketika sudah kita ketemukanlah buat diskusi terus dan mencari jalan keluarnya. Baik, terima kasih banyak Kang atas jawabannya gitu ya. Saya jadi mengetahui lah tentang cara kepemimpinan itu dan pengambilan keputusan yang baik itu kayak gimana gitu. Terima kasih banyak sebelumnya Kang Adit. Ya, Baik, saya sekarang bersama Kang Ian dari organisasi himpunan mahasiswa teknik lingkungan UKRI atau WASEL. Sebelumnya terima kasih banyak Kang, terima kasih udah meluangkan waktunya gitu untuk wawancara ini gitu. Langsung aja ya Kang ke pertanyaan pertama gitu. Boleh ceritakan gitu sedikit tentang pengalaman Akang di organisasi gitu, dan apa peran Akang di organisasi itu? mungkin pengalaman yang paling berkesan mungkin ya Kang Ya. bisa. Oke, mungkin terkait organisasi, pengalaman apa yang paling berkesan buat saya? Yang berkesan buat saya tuh setiap momen ketika kita menghadapi suatu persoalan atau dinamika, dimana di situ kita belajar artinya menghadapi suatu permasalahan itu harus bagaimana. Jadi setiap momen menurut saya selalu berharga karena di dalamnya ada dinamika-dinamika yang dimana kita dituntut harus bisa memutuskan akan hal tersebut dengan baik gitu. Ya mungkin peranan saya di himpunan sekarang yaitu sebagai ketua daripada departemen internal gitu Kang. Baik. Baik, ke pertanyaan kedua ya. Gaya kepemimpinan apa yang akan gunakan dalam organisasi gitu, dan kenapa memilih gaya tersebut? Yang pertama mungkin ketika dihadapkan dengan kondisi di mana saya harus musyawarah gitu, ya saya akan menggunakan gaya demokrasi lah, musyawarah, mufakat bersama, yang mana kita putuskan secara forum gitu. Dan yang kedua mungkin otoriter, karena ketika di dalam kondisi tertentu dan ternyata sebuah anggota ini tidak berkontribusi lah. ya, satu tidak berkontribusi, dan dua pun ketika memang kondisi mereka sedang tidak baik-baik aja gitu. Jadi mereka tidak bisa berpikir logis, dan ternyata dari kepemimpinan dari kondisi saya yang bisa dikatakan lebih baik gitu cara berpikirnya, karena saya sendiri tidak ada persoalan apa-apa gitu, misal tidak dihadapkan dengan permasalahan yang lainnya gitu daripada anggota, ya saya akan memutuskan bagaimana saya gitu, seperti itu. Jadi dua itu akan dipakai gitu, tergantung bagaimana kondisi. Baik, ke pertanyaan ketiga Kang, bagaimana cara Akang membagi waktu antara kuliah dan organisasi, terutama saat workload gitu sedang tinggi? Mungkin bagaimana cara membagi waktu ya, saya selalu menggunakan segitiga, dimana segitiga ini tuh ada akademik, organisasi, dan jam tidur. Dimana nih ketika kita sibuk di dalam sebuah organisasi pun kita juga ingin memprioritaskan apa itu akademik, otomatis apa yang harus dikorbankan? Mungkin jam tidur ya kan. Tapi jika memang
kita tidak mau mengorbankan, tapi ya ada cara lain gitu. Seperti ketika emang ada tugas nih, ya kita sedikit-sedikit menyicil gitu. Di tengah-tengah kesibukan pasti ada waktu senggangnya gitu. Jadi kita cicil, dan pada akhirnya ketika hari pengumpulan kita tidak terlalu banyak gitu terkait tugas. Kalau memang ingin menggunakan ya segitiga itu antara organisasi, akademik, dan jam tidur, memang segala sesuatu itu ada yang harus dikorbankan gitu. Apalagi kita memilih organisasi dan memprioritaskan itu apa itu akademik, seperti itu. Lanjutnya ke pertanyaan keempat, bisa beri contoh gitu masalah koordinasi yang pernah terjadi dan bagaimana Akang gitu dan tim menyelesaikannya. Mungkin ini terkait persoalan broker lah yang ada di himpunan saya gitu, dimana kita dihadapkan dengan kondisi yang benar-benar sering terjadi miskom gitu, sering terjadi miskomunikasi antar panitia, bisa dikatakan. Hal apa yang harus dilakukan gitu, menurut saya sederhana, perbaiki komunikasi itu. Tetapi Kang, dari hal tersebut yang kita bisa katakan sederhana, memang itu yang ternyata sangat sulit gitu. Dimana komunikasi terjalin dengan baik itu sangat sulit, apalagi kita dihadapkan dengan kondisi di lapangan yang sedang hektik gitu. Hal-hal yang benar-benar kita harus berpikir cepat, atau hal-hal yang mungkin terkadangnya nggak bisa berpikir logis. Nah, komunikasi di situ tuh perlu. Nah, itu yang harus diperbaiki. Jadi memperbaiki dengan baik, berkomunikasi dengan baik, ya, meminimalisir miskomunikasi. Jadi seperti itu, Kang. Baik. Kita ke pertanyaan terakhir, Kang. Siap. Dari pengalaman Akang gitu ya, kemampuan apa yang paling penting dimiliki mahasiswa saat berorganisasi? Kemampuan apa yang paling penting saat berorganisasi menurut saya? Bisa menerima pendapat orang lain. Ketika Simple kita simple. Jadi ketika kita bisa mendengarkan orang lain dan kita bisa mengapresiasi pendapat orang lain, sekecil apapun kan, apresiasi itu sangat penting dalam sebuah organisasi. Karena itulah yang bisa membangun semangat daripada orang-orang yang ada di dalamnya. Walaupun kita rasa pendapat kita ini bisa dikatakan lebih baik lah. Pada Tapi observasi cobalah lapangan kita kali bisa ini, mendengarkan saya dulu mengamati beberapa pendapat daripada aktivitas orang lain, mahasiswa di lingkungan sampai kampus. pada akhirnya Di kita sini mufakat tampak bersama, adanya kita komunikasi dan putuskan secara koordinasi bersama dalam aktivitas seperti untuk contohnya organisasi. rapat panitia kali Di ini. mana kita Saya melihat bahwa dihimpun untuk keberhasilan saling koordinasi sangat bergantung pada kejelasan berakselerasi lah, instruksi, pembagian tugas, dan saling peran internal berakselerasi, yang muncul bisa secara menerima spontan. pendapat daripada orang lain. Baik. Wow sekali ya jawabannya. Baik, sekian wawancara dari saya dengan pada Kang Ian dari Himpunan Waser. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Terima kasih kesempatannya. Hari kedua tuh yang ada orasi itu kan nggak semua panitia menyadari kan, itu juga harus diomong secara persuasif gitu satu demi satu, padahal secara konsep itu sudah dijelaskan di briefingan pun, ada briefingan lanjutan lagi dengan power-powernya. Jadi kan ada misinformasi, ada miskomunikasi yang terjalin di bersama panitia. Baik, dari wawancara dan observasi, saya belajar bahwa kepemimpinan di organisasi kampus sangat terkait dengan komunikasi, pengambilan keputusan cepat, dan juga kemampuan menyelesaikan konflik. Narasumber pertama menekankan pada kerjasama, komunikasi yang efektif, menyatukan dua kepala yang tidak sejalan, dan menjadi penengah di konflik internal antar anggota yang masih menggaungkan ego
Sedangkan narasumber kedua lebih mengutamakan pada manajemen waktu, lalu musyawarah bersama, dan bisa menempatkan diri saat dimana kita harus profesional dan kekeluargaan. Dari bentuk kepemimpinannya pun tergantung situasi, bisa otoriter, bisa demokrasi. Dan menanamkan mindset bahwa setiap kegiatan ataupun yang kita lakukan pasti akan ada hal yang harus dikorbankan, entah itu jam istirahat, waktu bermain, atau berinteraksi dengan teman. Keduanya menunjukkan bahwa seorang pemimpin harus fleksibel, mampu membaca situasi, dan berani mengambil keputusan. Baik, selanjutnya keterkaitan dengan teknik industrinya. Temuan ini berkaitan dengan konsep dasar teknik industri. Misalnya alur kerja atau workflow terlihat dari bagaimana divisi saling berkoordinasi gitu. Efisiensi, makin jelas komunikasi, makin sedikit kesalahannya. Manajemen waktu penting saat membagi tugas dan menentukan deadline. Dan yang terakhir adalah analisis masalah, seperti mencari akar konflik organisasi, mirip dengan root cause analysis. Selanjutnya yaitu solusi dari saya. Dari beberapa masalah yang muncul seperti miskomunikasi atau koordinasi yang kurang rapi, saya mengusulkan beberapa solusi. Yang pertama yaitu ada pencatatan instruksi dalam bentuk checklist digital. Yang kedua adalah menetapkan PIC untuk setiap tugas agar alur kerja lebih jelas. Yang ketiga, evaluasi mingguan singkat untuk mencegah masalah menumpuk. Mengapa saya memilih solusi ini? Solusi ini sederhana namun efektif untuk meningkatkan kejelasan peran dan efisiensi organisasi. Demikian video saya mengenai wawancara, observasi lapangan, dan analisis kepemimpinan di organisasi kampus UKRI. Semoga bermanfaat dan memberikan gambaran mengenai bagaimana kepemimpinan komunikasi berjalan dalam organisasi mahasiswa. Terima kasih sudah menonton. Adios.